Kabar heboh, Presiden Prabowo diduga minta Erick Thohir satukan lagi Shin Tae-yong dengan timnas. Apakah benar ada perintah khusus dari sang presiden? Simak fakta mengejutkan di balik rumor panas ini. Wah, kejutan besar kembali datang. Timnas U23 Indonesia diuntungkan jelang Piala AFF 2025. Malaysia langsung panik. Fans negeri jiran sampai tak percaya diri gara-gara satu hal yang bikin malu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ketegangan ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Klub Spanyol siap borong pemain timnas Indonesia, ada yang bakal jadi bintang La Liga. Ternyata ada talenta muda Indonesia yang sedang dibidik klub besar Spanyol. Siapakah pemain misterius ini yang bakal jadi fenomena baru? Jay Itzes mendadak dilirik klub top Serie A usai diabaikan Udinese. Gadis sangka-sangka defender muda ini langsung menarik perhatian tim elite. Apakah ini awal kebangkitan karirnya di panggung Italia? Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kabar heboh, Presiden Prabowo diduga minta Erick Thohir satukan lagi Shin Tae-yong dengan timnas. Apakah benar ada perintah khusus dari sang presiden? Simak fakta mengejutkan di balik rumor panas ini. Dunia sepak bola nasional tengah diramaikan dengan kabar yang cukup mengejutkan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dikabarkan memberikan instruksi khusus kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar kembali menyatukan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pelatihan timnas Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai upaya strategis untuk mengembalikan kejayaan sepak bola tanah air yang selama beberapa waktu mengalami tantangan dan dinamika cukup kompleks. Sumber terpercaya di lingkungan pemerintah yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menaruh harapan besar pada Shin Tae-yong. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki potensi dan kemampuan luar biasa dalam membangun tim dengan pendekatan modern dan pemahaman mendalam terhadap karakter pemain Indonesia. Presiden percaya bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional, ujar sumber tersebut. Sinyal dukungan langsung dari pucuk pimpinan negara ini tentu saja menjadi kabar yang sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong sendiri dikenal sebagai pelatih yang sukses membawa timnas Indonesia U-Strip 19 melaju ke Piala Dunia U-Strip 20 pada 2023, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Namun hubungan antara Shin Tae-yong dan PSSI sempat mengalami ketegangan akibat perbedaan visi dan kebijakan, sehingga langkah untuk mengembalikannya kembali ke dalam skema timnas dianggap sebagai tantangan tersendiri. Presiden Prabowo Subianto selama ini dikenal sangat peduli dengan perkembangan olahraga nasional, termasuk sepak bola. Sikapnya yang aktif mengawasi dan memberikan perhatian khusus kepada cabang olahraga ini menjadi harapan bagi kemajuan prestasi bangsa di bidang olahraga. Melalui Menteri BUMN Erick Thohir, yang selama ini juga memiliki rekam jejak kuat dalam dunia olahraga dan bisnis, diharapkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait bisa berjalan lancar untuk mewujudkan harapan ini. Dalam beberapa waktu terakhir, Erick Thohir memang terlihat intens melakukan pendekatan kepada berbagai pemangku kepentingan sepak bola, mulai dari pengurus PSSI hingga klub-klub profesional. Kabar adanya arahan dari Presiden Prabowo menambah optimisme bahwa harmonisasi dan sinergi dalam pengelolaan timnas Indonesia akan segera terbentuk. Sampai saat ini PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor kembalinya Shin Tae-yong ke dalam tim pelatih timnas Indonesia. Namun sejumlah pengamat sepak bola nasional memberikan tanggapan positif
terhadap kabar ini. Mereka menilai Shin Tae-yong memiliki visi yang jelas dalam pengembangan pemain muda serta menerapkan metode latihan yang progresif dan sesuai dengan karakteristik pemain Indonesia. Shin Tae-yong bukan hanya sekadar pelatih, dia memiliki pendekatan yang sistematis dan mampu membangun tim dari level dasar hingga tingkat elit. Jika memang ada upaya dari Presiden dan Menteri Erick Thohir untuk mempertemukan kembali Shin Tae-yong dengan timnas, itu merupakan kabar sangat menggembirakan bagi dunia sepak bola kita, ujar salah satu pengamat sepak bola yang mengaku optimis. Meski demikian, para pengamat juga mengingatkan pentingnya terciptanya kesepahaman dan sinergi yang solid antara PSSI, pelatih, dan seluruh elemen sepak bola nasional agar tidak terulang kembali konflik internal yang justru merugikan perkembangan timnas Indonesia. Publik kini menunggu langkah nyata dari Menteri Erick Thohir dan PSSI mengenai nasib Shin Tae-yong dan masa depan timnas Indonesia. Apakah pelatih asal Korea Selatan itu benar-benar akan kembali memegang peran strategis? Atau ada rencana lain yang tengah disiapkan? Yang pasti perhatian khusus Presiden Prabowo terhadap sepak bola Indonesia menjadi momentum berharga untuk mendorong kebangkitan prestasi timnas. Jika rencana ini berjalan mulus, bukan tidak mungkin kejayaan sepak bola nasional akan kembali bersinar dan membanggakan seluruh masyarakat. Simak terus perkembangan berita ini di portal kami karena kami akan menghadirkan update terbaru dan wawancara eksklusif dari para tokoh penting dalam sepak bola nasional. Akankah ini menjadi awal kebangkitan baru timnas Indonesia? Kita tunggu bersama. Wah, kejutan besar kembali datang. Timnas U23 Indonesia diuntungkan jelang Piala AFF 2025. Malaysia langsung panik. Fans negeri jiran sampai tak percaya diri gara-gara satu hal yang bikin malu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ketegangan ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Indonesia U23 berpotensi mendapatkan untung menjelang ASEAN Cup 2025 lantaran supporter Malaysia minder karena sesuatu hal. Skuad Garuda Muda akan mengikuti turnamen ASEAN Cup 2025 yang akan digelar di Indonesia pada Juli mendatang. Ajang tersebut akan digelar pada tanggal 15 hingga 31 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi. Timnas Indonesia U23 dan Malaysia tergabung dalam grup yang sama, yaitu grup A bersama dengan Brunei Darussalam dan Filipina. Pertemuan di antara kedua tim akan dilaksanakan pada 21 Juni mendatang dan pelatih kedua tim sudah mulai mempersiapkan timnya masing-masing. Pada Rabu (25 Juni 2025), kemarin Harimau Malaya sudah mengumumkan 30 pemain yang dibawa untuk ASEAN Cup 2025. Dalam skuad yang diasuh oleh Nafuzi Zain ini, kebanyakan pemain adalah para pemain lokal, tak seperti tim senior yang ramai diperkuat oleh para pemain naturalisasi. Hanya Fergus Tierney yang merupakan pemain keturunan, namun dia juga merupakan hasil dari pembinaan lokal. Situasi ini membuat sejumlah supporter Malaysia terlihat pesimistis, sebagaimana yang terlihat di kolom komentar media setempat Makan Bola di Instagram. Menurut salah satu netizen, ada jurang besar antara para pemain, terutama karena mereka tidak menjadi starter di klubnya masing-masing. Dari daftar pemain, hanya Hakimi, Alif Iswan, Fergus, dan Ubaidullah saja yang sudah terbukti sering main di klub level super.
Yang lain banyak di Piala Malaysia, ada jurang besar. Beda jauh dengan tim OKS Ong Kim Sue dulu hampir satu tim main sebagai starter. Tidak apa-apa, semoga beruntung Malaysia U23, tulis seorang netizen. Jika dibandingkan dengan timnas Indonesia U23, sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh karena hanya Jens Raven yang merupakan pemain naturalisasi. Selebihnya adalah pemain dari klub-klub Liga 1. Namun perbedaannya adalah karena mereka dimainkan secara reguler di klubnya seperti Muhammad Frari di Persija Jakarta pada musim lalu dan juga Kakang Rudianto di Persib Bandung. Pemain Indonesia U23 punya menit bermain di Liga rata-rata 1.000 menit dan juga mencapai 2.000 menit lebih. PSSI bikin kebijakan klub Liga 1 wajib memainkan pemain U22 minimal 45 menit per pertandingan. PSSI bukan hanya berpikir soal timnas senior tapi juga junior, komentar netizen Malaysia. Meski begitu, Malaysia U23 tetap diharapkan untuk setidaknya mampu mencapai final di ASEAN Cup 2025. Semoga ada yang memuaskan pemain yang rata-rata diturunkan pemain lokal. Pemain telah diberikan kesempatan untuk bermain. Semoga lolos ke final, tulisnya. Harimau Malaya mengawali turnamen pada 15 Juli dengan menghadapi Filipina sebelum menghadapi Brunei 3 hari kemudian dan terakhir timnas Indonesia U23. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Klub Spanyol siap borong pemain timnas Indonesia, ada yang bakal jadi bintang La Liga. Ternyata ada talenta muda Indonesia yang sedang dibidik klub besar Spanyol. Siapakah pemain misterius ini yang bakal jadi fenomena baru? Cdiz FC bikin heboh. Ingin rekrut pemain Indonesia, Jordi Amat jadi kandidat terkuat. Klub sepak bola asal Spanyol, Cdiz FC, kembali membuat geger publik tanah air. Lewat akun Instagram resmi mereka, Cdiz menyapa para penggemar bola Indonesia dengan pesan yang langsung bikin heboh kalau kamu bisa merekrut satu pemain Indonesia untuk Cdiz CF. Siapa yang akan kamu pilih? Tidak hanya itu, mereka juga mengajak fans Indonesia untuk memberikan like jika ingin melihat pemain tanah air berlaga di klub tersebut. Like kalau kamu ingin melihat pemain Indonesia bermain di klub kami. Unggahan ini langsung mengundang reaksi hangat dari para warganet dan pengamat sepak bola di Indonesia. Banyak yang mulai berspekulasi siapa kira-kira pemain Indonesia yang paling cocok dan berpeluang besar bergabung dengan Cdiz FC. Salah satu nama yang paling mencuat adalah Jordi Amat. Pemain naturalisasi timnas Indonesia ini memang punya segudang pengalaman di La Liga, pernah membela klub-klub top seperti Rayo Vallecano, Espanyol, dan Real Betis. YouTuber sekaligus pemerhati bola Indonesia, Yusa Nugraha, pun memberikan pandangannya, ada satu pemain yang punya pengalaman di Liga Spanyol, apalagi di La Liga, yaitu Jordi Amat. Saat ini dia sebagai pemain tanpa klub dan sedang mencari klub yang akan datang, ujar Yusa dalam kanal YouTube pribadinya. Tapi Jordi Amat ini pernah punya pengalaman yang sangat bagus dan banyak juga di Liga Spanyol, karena Jordi juga ada keturunan Spanyol juga, tambahnya. Yusa menilai peluang Jordi Amat direkrut Cdiz FC sangat besar. Ia bahkan menduga unggahan Cdiz bukan sekadar basa-basi. Menurutku, ketika aku lihat postingan Cdiz FC itu, bisa saja mereka memang sedang mengincar Jordi Amat. Ia pernah bermain di klub papan atas Spanyol dan itu membuat peluang direkrut sangat besar, kata Yusa. Jadi kemungkinan besar Cdiz memang sedang memantau pemain yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk Jordi Amat lanjutnya. Tapi juga bisa pemain lain dari Indonesia, karena memang ada pemain Indonesia lain yang belum mendapatkan klub.
Yang paling penting bagi pemain Indonesia yang direkrut nantinya adalah mendapatkan menit bermain yang cukup. Itu yang paling krusial, tegas Yusa. Kabar kembalinya Jordi ke Spanyol juga diperkuat oleh unggahan dari rekannya Zafran Abdullah. Dalam Instagram, Zafran mengucapkan selamat tinggal dan harapan terbaik untuk Jordi yang akan memulai babak baru kariernya di Spanyol. Salam hangat dan selamat tinggal kepada Jordi Amat. Senang sekali bisa bersama Anda sebagai teman dan murid setia. Semoga yang terbaik untuk Anda saat kembali ke Spanyol untuk babak berikutnya dalam karier Anda, tulis Zafran. Walau belum ada keputusan pasti soal klub baru Jordi Amat, rumor kembalinya dia ke Spanyol semakin kuat. Jika benar, Cadiz FC tampaknya jadi pilihan yang masuk akal bagi sang bek berusia 33 tahun ini. Tentunya publik Indonesia sangat berharap bisa melihat pemain Garuda berlaga di salah satu liga top Eropa. Selain jadi kebanggaan, ini juga membuka peluang besar untuk nama Indonesia semakin dikenal di pentas internasional. Nah, menurut kamu sendiri, siapa pemain Indonesia yang paling pantas atau paling kamu ingin lihat membela Cadiz FC? Apakah kamu setuju kalau Jordi Amat jadi pilihan utama? Yuk, share pendapat dan prediksimu di kolom komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside. Jay Itzes mendadak dilirik klub top Serie A usai diabaikan Udinese. Gak disangka-sangka defender muda ini langsung menarik perhatian tim elite. Apakah ini awal kebangkitan kariernya di panggung Italia? Simak detail lengkapnya di sini. Jay Itzes masih jadi rebutan. Bolonya atau Lecce, kemana sang kapten timnas akan berlabuh? Meski kabarnya baru saja ditinggalkan Udinese karena dianggap terlalu mahal, Jay Itzes tetap jadi incaran hangat di bursa transfer musim panas ini. Bek timnas Indonesia ini masih memikat hati sejumlah klub, bukan cuma dari papan bawah Serie A, tapi juga dari deretan tim papan menengah ke atas. Seperti yang dilaporkan media Italia Messaggero Veneto, Udinese menarik diri dari perburuan Itzes karena harga yang diminta dianggap terlalu tinggi. Mereka bahkan sudah merekrut bek baru sebagai pengganti Jaka Bijol yang hengkang ke Leeds United, yakni Nicolo Bertola dari Spezia. Tapi pencarian mereka belum selesai. Nama Sabago Gleciedze kini mencuat sebagai kandidat kuat lainnya. Namun menariknya, laporan dari Tutto Mercato mengungkap bahwa Jay Itzes justru semakin dekat dengan Lecce. Ya, tim yang sempat mengubur mimpi Venezia dalam kurung mantan klub Itzes untuk bertahan di Serie A musim lalu. Apalagi pelatih yang kini memimpin Lecce adalah Eusebio Di Francesco yang juga baru saja meninggalkan Venezia akhir musim lalu. Lecce sendiri dikabarkan bisa kehilangan bek andalan mereka, Chialonda Gaspar, yang kini diincar Udinese dan Cagliari. Nama Itzes pun masuk radar mereka sebagai calon pengganti. Tapi cerita belum berhenti sampai di situ. Tutto Mercato juga menambahkan, Itzes juga masih masuk dalam bidikan salah satu tim besar Serie A Bologna. Dengan ketertarikan dari klub-klub seperti Bologna dan Lecce, perburuan Itzes tampak mendingin ke Udinese, tulis Tutto Mercato. Sekadar informasi, Bologna musim lalu bersaing ketat demi tiket ke Eropa dan berhasil mengamankannya. Musim depan, mereka akan tampil di Liga Europa, kasta kedua sepak bola Eropa. Lebih impresif lagi, mereka juga juara Coppa Italia musim lalu.
Namun ada ancaman besar Bolonya bisa saja kehilangan dua bek utama mereka Sam Broekema dan John Lucumi. Broekema sudah lama dilirik Napoli, sementara Lucumi kini diincar sejumlah klub top. AS Roma, Galatasaray hingga sederet tim Premier League seperti Aston Villa, Bournemouth, Tottenham Hotspur, Brentford, dan bahkan Manchester United tertarik kepadanya. Klaim ini datang dari media Italia 1000 Cuori Rossoblu. Menariknya, Tutto Mercatowo menegaskan tidak ada niatan untuk menjualnya, namun ada klausul rilis senilai 28 juta euro yang valid hingga 15 Juli. Artinya, jika ada klub yang berani menembus angka tersebut, Bolonya tak bisa menahan kepergian Lucumi. Sementara itu, Broekema tinggal menunggu pinangan resmi dari Napoli. Bila satu saja dari dua bek ini hengkang, Jay Itzes disebut sebagai opsi utama untuk menggantikannya. Secara logika, bergabung dengan Bolonya jelas akan sangat menguntungkan bagi Jay Itzes. Selain bermain di level tertinggi Serie A, ia juga punya peluang tampil di Liga Eropa, pengalaman yang tak bisa didapat di banyak klub. Kini pertanyaannya, akankah Bolonya benar-benar merekrut kapten timnas Indonesia yang masih berusia 25 tahun ini? Yuk kita nantikan bersama-sama kelanjutan kabar ini. Dan bagaimana menurut kamu? Lebih cocok Itzes ke Bolonya atau Lecce? Tulis komentarmu di bawah ya.